Selamat siang teman-teman semua. Di sini ada kelompok 1 ingin membawakan hasil presentasi diskusi kami. Berikut ini adalah share screen dari hasil diskusi kami. Pada pertemuan keempat ini, kelompok 1 akan membahas tentang materi pendidikan dan kebudayaan. Judul kecilnya yaitu suatu telaah peran pendidikan yang Indonesia. Nah, pada poin yang pertama ini saya sendiri yang akan membawakan hasil penjelasan diskusi kami. Di kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Hana Febrina, yang kedua adalah Winda Hardila, selanjutnya ada Sinta Marisa, dan yang terakhir adalah Maudi Nur Kamila. Nah, pada poin pertama ini, kita akan membahas tentang latar belakang mengapa kita perlu mempelajari pendidikan dan kebudayaan. Nah, di sini tertulis, manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pendidikan merupakan faktor sangat penting untuk menunjang kehidupan sehingga terwujudnya perubahan perilaku manusia yang berkarakter. Nah, di sini dijelaskan memiliki arti pada masa sekarang ini pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Mengapa bisa begitu? Karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Kenapa manusia tidak lepas dari pendidikan? Sebab pendidikan berfungsi sebagai meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Namun realitanya sekarang banyak kita temui masyarakat masih memiliki pemikiran sempit dan berpikir pendidikan itu tidak salah satu utama ya, menjadi hal yang penting. Nah, pendidikan sebenarnya begitu penting bagi suatu bangsa karena pendidikan sangat menentukan suatu kualitas ataupun identitas suatu bangsa itu sendiri dari sektor sosial maupun budaya. Nah, itu adalah latar belakang mengapa kita perlu mempelajari pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, ada tujuan kita dalam mempelajari pendidikan dan kebudayaan ini. Nah, yang pertama nih untuk mengetahui pengertian dari pendidikan. Nah, apa sih pengertian dari pendidikan tersebut? Nah, nanti kita akan bahasnya. Yang kedua ada untuk mengetahui makna dari pendidikan. Yang ketiga untuk mengetahui pengertian kebudayaan. Nah, seperti tadi yang dikatakan di awal, pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kita akan membahasnya kenapa kebudayaan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pengetahuan, dan kita sendiri nanti akan mengetahui pengertian kebudayaan itu sendiri. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik dan unsur kebudayaan. Yang kelima, untuk mengetahui peran pendidikan dalam kebudayaan. Dan yang keenam, untuk mengetahui fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tujuan pendidikan dalam kebudayaan. Nah, yang di slide selanjutnya ini, apa sih yang akan kita bahas dalam materi pertemuan keempat ini? Nah, berikut ini adalah rumusan-rumusan masalah yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, apa pengertian dari pendidikan? Yang kedua, apa makna dari pendidikan? Yang ketiga, apa pengertian dari kebudayaan? Yang keempat, apa saja karakteristik dan unsur kebudayaan? Yang kelima, apa peran pendidikan dalam kebudayaan? Yang keenam, apa fungsi pendidikan dalam kebudayaan?
Dan yang terakhir, apa tujuan pendidikan dalam kebudayaan tersebut? Di poin pertama ini, kita akan membahas dulu apa itu pengertian pendidikan. Pendidikan, semua tahu pasti tulisan pendidikan. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia dan tulisan pendidikan, pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan di depannya PE dan akhiran AN. Maka arti kata ini dalam bahasa Indonesia adalah mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan dalam mendidik. Nah, dapat saya simpulkan, definisi pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, pendidikan ini dapat terjadi di bawah bimbingan orang lain ataupun secara otodidak atau belajar sendiri. Artinya pendidikan ini bisa kita dapatkan sendiri melalui lingkungan kita sekitar atau bahkan bimbingan orang lain seperti guru, bimbingan les, atau bimbingan lainnya yang dapat menyalurkan ilmu kepada kita. Nah, biasanya pendidikan ini sendiri juga dibagi menjadi beberapa tahap seperti yang kita lalui, seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, hingga perguruan tinggi seperti saat ini yang kita tempuh. Namun sebenarnya pendidikan ini dapat kita pelajari dan di mana saja, karena pendidikan ini dapat kita terima sampai tua hingga akhir hayat nanti. Di poin selanjutnya, saya akan membahas makna pendidikan dalam kehidupan kita sendiri. Nah, di dalam slide ini, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Nah, dari definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Maksudnya di sini yaitu pengertian dan pendidikan merupakan proses pembelajaran dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari pendidikan sampai perguruan tinggi atau sampai tua nanti? Pastinya pendidikan sendiri juga memiliki tujuan dan makna sehingga kita diwajibkan untuk mempelajari pendidikan. Pendidikan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita, kreativitas kita, dan kemampuan kita melalui pengajaran yang diberikan oleh guru atau bimbingan lainnya. Nah, sehingga nanti ketika kita selesai menempuh pendidikan tersebut, kita dapat bersaing di dunia kerja, baik itu dunia kerja nasional maupun internasional, dan memiliki peluang kerja yang banyak dan mencapai impian masa depan yang bahagia. Pasti kita tidak mau kan masa depan kita itu suram. Nah, pasti semua orang tidak mau, sehingga kita wajib untuk mempelajari pendidikan setinggi-tingginya, sehingga kelak nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Di slide selanjutnya, kita akan memasuki pengertian dari kebudayaan. Nah, apa sih pengertian kebudayaan itu? Nah, kebudayaan ini berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya yang artinya bangun atau sadar. Nah, menurut Kamus Indonesia sendiri, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, adat istiadat, dan kesenian. Nah, arti
dari slide ini yaitu dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan kita dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu sendiri memiliki sifat abstrak. Nah, itu sebabnya tadi mengapa di latar belakang kita mengatakan pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sementara itu, perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan semuanya itu ditujukan untuk membantu manusia. Nah, semuanya itu juga termasuk dalam kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada 4 aspek kebudayaan yang dikatakan oleh ahli yang bernama Dria Kara SJ. Yang pertama ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini yaitu manusia mengelola barang yang dapat dipakai orang lain. Nah, misalnya kita mengelola suatu barang nih, misalnya dari bahan baku batok kelapa menjadi piring atau panci atau sendok. Nah, itu termasuk merupakan kebudayaan. Yang kedua ada aspek teknik. Aspek teknik merupakan manusia menggunakan alat untuk mengerjakan sesuatu. Nah, misalnya nih pada zaman dulu orang-orang menggunakan kentongan untuk memanggil atau mengumpulkan masyarakat dalam suatu desa. Nah, aspek teknik itu merupakan suatu kebudayaan pada zaman dahulu. Yang ketiga ada aspek penghalusan. Setelah mengekspresikan dirinya ke dalam suatu barang tadi, manusia berusaha mencari hal yang lebih halus. Contohnya ini setelah mengekspresikan dirinya ke dalam suatu barang, dapat kita contohkan seperti musisi. Nah, musisi itu kan mengekspresikan dirinya ke dalam lagu. Nah, mereka mencari hal yang lebih halus seperti melodi, nada, intonasi, sehingga menghasilkan barangnya itu memiliki hal-hal yang lebih halus. Yang terakhir ada aspek kebudayaan khas. Setiap mengubah barang menjadi suatu manusia mengekspresikan dirinya ke dalam barang tersebut. Nah, seperti tadi yang saya bilang, musisi yang mengekspresikan dirinya ke dalam lagu tersebut. Mereka mengekspresikan dirinya seperti bahagia, sedih, marah. Mereka menuangkannya dalam lagu-lagu itu. Selanjutnya ada kebudayaan menurut ahli Kujaraningrat. Nah, kebudayaan ini memiliki 3 wujud, yaitu pertama kebudayaan sebagai sistem gagasan, yang kedua kebudayaan sebagai sistem perilaku, yang ketiga adalah kebudayaan sebagai benda konkret. Nah, selanjutnya materi poin selanjutnya adalah karakteristik dan unsur kebudayaan. Poin ini akan disampaikan oleh Winda Hardila. Pada Winda, saya persilahkan. Terima kasih kepada Hana. Poin selanjutnya adalah karakteristik dan unsur kebudayaan. Saya akan menjelaskan poin-poin di dalamnya. Kebudayaan itu bersifat universal, yaitu memiliki sifat yang umum melekat padanya. Yang termasuk sifat universal itu yaitu 1. Kebudayaan terintegrasi, 2. Budaya milik bersama, 3. Kebudayaan hasil belajar dalam keseharian, 4. Budaya bersifat relatif, 5. Kebudayaan dapat berubah, 6. Kebudayaan dapat disesuaikan. Suatu kebudayaan yang baik
maupun yang sudah berkembang pasti akan memiliki unsur-unsur, yaitu satu, ada bahasa dan kesenian, dua, sistem teknologi, tiga, sistem ekonomi, empat, religi, lima, organisasi sosial, enam, sistem pengetahuan. Bahasa yaitu kita memakai bahasa Indonesia dan kita memiliki banyak bahasa daerah, maka kita harus memiliki satu bahasa yang dapat dipakai dan dipahami semua masyarakat. Inilah yang dinamakan bahasa pemersatu yang telah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ada kesenian. Kebudayaan ini juga terdapat unsur kesenian, contohnya kebudayaan yang terdapat pada aktivitas kesenian masyarakat tradisional. Kesenian ini bisa berbentuk seni rupa, nyanyian, teater, alat musik, dan sebagainya. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Dengan masuknya peralatan teknologi modern, biasanya penduduk desa akan beralih ke buruh tani karena mereka tidak bisa bertahan dengan peralatan yang sederhana. Lanjut. Keempat ada sistem teknologi. Sistem ini bertumbuh mengikuti perkembangan zaman yang setiap harinya makin maju. Dalam hal ini terdapat semacam peningkatan mutu melalui transformasi sosial budaya. Selanjutnya akan dijelaskan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Maudi. Kepada Maudi kita persilahkan. Terima kasih kepada Winda yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi di poin nomor 5, yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial disebut juga organisasi kekerabatan yang menjadi pusat pengendalian kegiatan masyarakat. Enam, religi. Religi sebagai unsur kebudayaan tertanam sangat dalam. Kerukunan masyarakat tetap terjaga walaupun berbeda keyakinan. Sistem pengetahuan. Indonesia memiliki sistem pengetahuan. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat luas. Begitu juga dengan pengertian sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan memiliki cakupan yang luas karena mencakup tentang berbagai unsur yang digunakan. Tiap kebudayaan di setiap suku bangsa pasti mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan lain-lain. Peran pendidikan dalam kebudayaan. Apa saja peran pendidikan dalam kebudayaan? 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam dunia pendidikan. 2. Menumbuh kembangkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Dan ketiga, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia pendidikan. F.
fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Ada beberapa fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang pertama, untuk menambah wawasan ilmu pendidikan. Dua, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Mengembangkan minat bakat dalam diri kita. Empat, memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Dan yang kelima, untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Materi selanjutnya adalah tujuan pendidikan dalam kebudayaan yang akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Maudi yang telah memberikan materi sebelumnya. Poin selanjutnya tentang tujuan pendidikan dalam kebudayaan. Ada 4 tujuan pendidikan dalam kebudayaan. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada siang ini, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran untuk mendapatkan wawasan ilmu pendidikan guna untuk mengubah perilaku atau pola pikir kita menjadi lebih baik. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kebudayaan adalah suatu sistem pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang ada dalam pikiran, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan tersebut bersifat abstrak. Selain itu, kebudayaan juga memiliki arti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Di sisi lain, kebudayaan mencakup yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Saran dalam pelajaran ini ialah dengan adanya pendidikan dalam lingkungan kebudayaan ini diharapkan dapat
membantu dan memotivasi orang untuk terus belajar mengenai kepribadian dalam proses kebudayaan dan akan berusaha menciptakan penerus-penerus yang sangat mencintai serta melestarikan kebudayaan yang telah bangsa kita miliki. Terima kasih. Baiklah, kami telah menyediakan pertanyaan untuk kalian. Budaya merupakan akar pendidikan nasional. Bagaimana kamu mengimplementasikan dalam kebijakan pendidikan tersebut? Jika ingin menjawab, silakan menulis di kolom komentar dengan menyebut nama dan kelompok berapa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.